البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, kemarin yang terakhir kita ambil adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-29 dari surat Ali Imran, berkaitan mengenai ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, luas. Perhatikan barakallahu fikum. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Kemudian yang berikutnya yang akan kita baca yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-30 dari surat Ali Imran juz yang ketiga. Yang mana ayat yang ke-30 ini menjelaskan mengenai semua manusia nanti akan dihadirkan amalan-amalan yang dahulu pernah dilakukan di dunianya. Sekecil apapun amalan yang dia lakukan berupa kebaikan ataupun kejelekan akan dihadapkan di hadapannya dan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, jangan bermudah-mudahan mengamalkan amalan kejelekan dan jangan terus-menerus di atas dosa-dosa kecil, dan hendaknya kita semuanya menjauhi dosa-dosa besar. Naam. Allahul musta'an. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdarra wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad." Perhatikan yang punya kitabnya, barakallahu fikum. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat, pada suatu hari yang setiap jiwa dia akan menjumpai, mendapati apa yang telah diamalkan di dunia, berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan, akan dihadirkan semuanya di hadapannya. Dan kemudian ada orang yang berangan-angan kalau seandainya amalan tersebut dan dipertemukan, dalam artian dibalasi, itu jaraknya sangat jauh. Nah, maksudnya itu enggak segera dibalasi, enggak segera ditampakkan di hadapannya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kalian tentang azabnya. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah taala zatnya maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Perhatikan barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa fi yaumil qiyamati yaumul jazaa'i atau yaumil jazaa'i tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin yantadhiruha muwaffaran litujza bihi. Dan pada hari kiamat nanti, yaitu hari pembalasan, setiap jiwa dia akan mendapati apa yang telah dia lakukan berupa kebaikan yang tadhiruha, yang dia menunggu balasannya. Muwaffaran, akan dibalasi sesuai dengan apa? Dengan balasan yang sempurna. Litujza bihi, semua ditampakkan dengan
dalam keadaan sempurna lituzzabihi, untuk amalan-amalan tersebut dibalasi. Naam, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Wa ma 'amilat min 'amalin sayyi' tajidhu fi intidhariha aidha. Tajiduhu fi intidhariha aidha. Dan apa saja yang diamalkan oleh jiwa tersebut berupa amalan kejelekan, niscaya jiwa tersebut akan menjumpainya, mendapatinya. Na'am barakallahu fikum, pada penantian atau penungguan tersebut. Karena semuanya menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Fa tatamanna law anna bainaha wa baina hadzal amal zamanan ba'ida. Akhirnya jiwa tadi, masing-masing jiwa berangan-angan kalau seandainya antara pembalasan tersebut dengan amalan yang dia lakukan itu masih ada jarak yang sangat jauh. Jadi takut gitu ya. Nah, berangan-angan kalau seandainya balasnya masih nanti gitu. Allahul musta'an. Fasta'iddu atau fasta'addu li hadzal yaum, yang mereka akhirnya apa? Naam, ingin bersiap-siap, mempersiapkan untuk hari tersebut. Jadi mereka berangan-angan kalau seandainya masih nanti diperhitungkan amalannya, sehingga mereka masih bisa bersiap-siap gitu ya. Karena memang posisinya mendadak, dalam keadaan mereka sudah enggak bisa apa-apa lagi, sudah meninggal. Nah, sudah meninggal, kemudian mereka dihadapkan amalan-amalannya di hadapan setiap jiwa tadi. Nah, berangan-angan, duhai seandainya antara amalan dan balasan ini nanti, ditunda nanti dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Akhirnya mereka nanti bisa bersiap-siap terhadap hari kiamat tersebut, hari pembalasan tersebut. Wa khafu batshal ilahil jabbar, dan mereka pun na barakallahu fikum wa khafu, dan takutlah kalian terhadap hukuman atau siksaan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Wa ma'a syiddati 'iqabihi, dan bersamaan dengan kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu subhanahu al-muttasifu bikamalir rahmati bil ibad, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki sifat atau tersifati bikamalir rahmah, dengan kasih sayang sempurna terhadap hamba-hambanya. Na'am barakallahu fikum. Karena bukti rahmahnya atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat barakallahu fikum, atau di akhirat nanti, orang-orang yang sudah mereka masuk dalam api neraka, sudah menjadi arang, dalam artian sudah menjadi arang, sudah hanguslah, sudah dimakan oleh api neraka tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala masih apa? Masih memiliki rahmah, kasih sayang, terutama terhadap orang-orang yang masih memiliki benih-benih keimanan di dalam hati-hati mereka. Allah taala tiduk kembali. Nah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ambil kembali, kemudian dimasukkan ke sungai dikenal dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dikenal dengan apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Yang orang-orang tersebut digelari dengan apa? Jahannamiyun. Nah, Jahannamiyun karena sudah pernah masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, kisahnya masyhur di dalam riwayat-riwayat sahihah mengenai keberadaan orang-orang yang mereka sudah termakan oleh api neraka Jahannam, kemudian sudah menjadi arang. Namun karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemurkaannya, Allah Subhanahu wa taala pun menciduk kembali mereka, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Akhirnya mereka tumbuh bagaikan tumbuh-tumbuhan atau bagaikan biji-bijian yang biasanya tumbuh di pinggir sungai. Naam, dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Naam, melebihi daripada kemurkaannya. Coba kalau seandainya Allah taala mencurahkan kemurkaannya semuanya, dan semua perbuatan hamba yang jelek langsung ditunaikan, mungkin enggak ada yang mampu. Nah, ya enggak? Kita semuanya, seorang hamba ketika berbuat kejelekan, Allah taala enggak langsung membalas. Ditunggu dulu sampai nanti. Namanya. Nah, itu pun nanti kalau Allah taala menghendaki mengampuni akan diampuni. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah ayat yang selanjutnya,
Ayat yang selanjutnya ayat yang dikenal dengan dalil mengenai al-mutaba'ah. Dalil mengenai apa? Al-mutaba'ah, termasuk salah satu syarat daripada dua syarat yang inti diterimanya sebuah amalan. Walaupun di sana ada para ulama yang menambahkan syarat yang lain. Naam, apa itu Abdul Fattah syarat-syaratnya? Syarat diterimanya sebuah amalan. Ikhlas, terus mutaba'ah. Itu dua syarat yang inti ya. Di sana ada yang menambahkan lagi syaratnya adalah muslim. Paham ya? Jadi kalau orang kafir walaupun dia ikhlas mencontoh sunnah Rasulullah misalkan enggak diterima karena dia bukan muslim. Apa maksudnya ya? Jadi syaratnya adalah Islam. Al-Islam, al-ikhlas wal mutaba'ah. Walaupun dua itu konsekuensinya biasanya yang bisa barakallahu fikum istilahnya mengamalkan mutaba'ah dan juga ikhlas adalah orang muslim. Paham ya? Jadi kalau mau ditambahkan syarat yang ketiga adalah al-Islam tadi itu. Karena syarat penting itu ya. Kalau misalkan ada orang kafir, iseng-iseng atau mencontoh misalkan dia ikhlas amalannya, kemudian juga mencontoh sunnah Rasulullah misalkan enggak diterima. Karena dia bukan orang yang beragama Islam, kan gitu. Nah, paham maksudnya ya? Jadi ayat surat Ali Imran ayat yang ke-21 ini yang akan kita 31 ini yang akan kita baca adalah ayat yang dikenal dengan ayat mengenai al-mutaba'ah. Dalil mutaba'ah agar kita senantiasa mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi dalil mengenai kita wajib mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Na'am barakallahu fikum berupa wahyu, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Nah, baik yang diturunkan itu berupa Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah. Itu dalil mutaba'ah. Jadi kalau ada orang ngomong, tunjukkan kepada kami dalil dari Al-Qur'an bahwasanya TV itu haram katanya. Gambar makhluk bernyawa haram, tunjukkan dalam Al-Qur'an kalau ada. Berarti orangnya enggak paham. Orangnya kita kata enggak paham itu aja udah selesai. Kenapa enggak paham? Di dalam Al-Qur'an ada perintah agar mengikuti Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mengharamkan gambar makhluk bernyawa. Kalau dia paham mengikuti sunnah tersebut. Paham ya? Mengikuti yang Rasulullah haramkan tadi. Enggak perlu membuka dari surat Al-Fatihah sampai Anas enggak akan ketemu lafaz seperti itu. Gambar makhluk bernyawa haram gitu. Ini orang-orang mu'anid, orang-orang yang biasanya suka debat, orang yang tidak tunduk dengan dalil, seperti itu modelnya. Nah, dan nasihati itu kan dari As-Sunnah, katanya dalam Al-Qur'an juga ada. Ada? Dalam Al-Qur'an ada? Dalam Al-Qur'an secara umum kita harus mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah ketika melarang gambar makhluk bernyawa yang dalilnya lebih daripada 10 hadis, bahkan dikatakan hampir kurang lebihnya 27 hadis, bahkan lebih dari itu, sahih semuanya, kita ngikuti apa berarti? Ikutilah yang Rasulullah tadi itu. Paham ya? Berarti kita menunjukkan ketika mengikuti Rasulullah SAW, kita juga mengikuti Al-Quran. Karena dalam Al-Quran perintah untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jangan menjadi orang yang keras, yang hatinya keras. Nah, jadi kalau dia, adanya cuma dalam As-Sunnah, dia sengaja nyarinya di dalam Al-Quran. Nah, karena apa? Karena untuk cari alasan, jangan. Dalam Al-Quran jelas sekali. Dalil yang umum tadi itu bisa diterapkan secara terperinci. Dalam artian apa? Ketika Rasulullah melarang gambar makhluk bernyawa, ya kita wajib mengikuti Rasulullah. Berarti kita mengikuti Al-Quran. Karena dalam Al-Quran kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan banyak mencari alasan. Dan ini perlu kita hidupkan barakallahu fikum, terutama di keluarga kita. Mungkin keluarga kita yang sudah ngaji, terkadang mereka menganggap sepele gambar makhluk bernyawa itu. Beli sampo, beli sabun, ditaruh dalam rumah enggak dihapus juga. Padahal menghapus ringan. Tinggal beli spedol atau penghapus, selesai. Dihapus kalau mau dihapus. Paham ya? Tapi kalau cuma dibiarkan itu aja berarti lemah. Nah, ingkar mungkarnya lemah sekali. Padahal sudah tahu hukumnya. Nah, beli spray pun milih yang gambar unyil. Paham ya? Beli apa namanya barakallahu fikum, korden, beli yang gambar wayang. Tahu wayang antum? Tahu wayang? Enggak tahu kan? Nah, barakallahu fikum, wayangnya semacam wayang itu. Apa wayang itu, Ahmad?
Ya, yang jelas bentuknya makhluk bernyawa. Paham ya? Ada kepalanya, ada hidungnya, ada matanya. Wayang kalau diungkapkan dengan kata-kata susah pokoknya. Yang jelas wayang itu termasuk salah satu semacam patung, gambar makhluk bernyawa juga. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas, itu semuanya harus berhati-hati barakallahu fikum, terutama di dalam keluarga jangan dimasukkan karena Rasulullah SAW juga melarang apa? Melarang agar kita apa? Melarang kita untuk memasukkan gambar makhluk bernyawa karena apa? Malaikat tidak masuk dalam rumahnya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tidak masuk ke dalam rumahnya, di dalamnya ada apa? Gambar makhluk bernyawanya dan yang ada anjingnya. Hati-hati. Sudah belajar, tahu hukumnya, pulang perhatikan baik-baik. Kalau sudah keluarga udah ngaji, udah kenal. Adapun kalau keluarga masih awam ya dinasihati semampunya. Ya, dinasihati semampunya. Jangan bermudah-mudahan foto-foto kenang-kenangan bismillah kalau mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu caranya. Jangan lemah di dalam masalah seperti ini karena terkadang orang bermudah-mudahan. Jadi ingat baik-baik nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ambil itu justru yang sesuai dengan dalil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi dan masyayikh lainnya mengharamkan gambar makhluk bernyawa. Kalau antum tidak percaya bisa dilihat sendiri fatwa-fatwa mereka. Itu kan tapi ada fatwa yang bolehkan. Kenapa milih yang bolehkan? Yang bolehkan ada dalilnya enggak? Enggak ada Ustaz. Yang milih yang ada dalilnya. Kalau orang itu berpikir seperti itu caranya. Bukan yang sesuai dengan hawa nafsu diambil, yang enggak sesuai dengan hawa nafsu ditinggalkan, jangan. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan terang-terangan dalam fatwanya tentang gambar makhluk bernyawa kecuali yang dikecualikan karena darurat, KTP, paspor, paham ya, identitas yang kita tidak bisa mengelak, uang. Silakan, itu kita enggak bisa apa-apa. Coba kalau sekarang pemerintah mengatakan boleh kalian bikin KTP tanpa gambar, mesti kita milih tanpa gambar. Tapi bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Uang, gambar Soekarno-Hatta itu boleh dihapus kepalanya dan laku, kita akan hapus. Tapi laku enggak kira-kira? Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum kalau mencari fatwa yang mencocoki dalil Al-Qur'an was sunnah. Bukan semata-mata yang mencocoki hawa nafsu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ini sekedar cuplikan faedah mengenai wajibnya kita ittiba' terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, perhatikan barakallahu fikum kalau ngantuk wudu sana. Qala Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Perhatikan ayat yang ke-31 ini dari surat Ali Imran. Barakallahu fikum. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi Rasulullah diperintahkan agar mengatakan kepada umatnya, kepada segenap para sahabat, kalau seandainya kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku. Maksudnya mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena menyelisih syariatnya adalah perkara yang sangat berbahaya, perkara yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan, perkara yang bisa mendatangkan bala dan petaka, bencana yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ditimpa padanya sebuah fitnah, sebuah ujian, bala, petaka, atau timpa padanya adab yang pedih. Hati-hati barakallahu fikum. Satu saja jangan menyelisih. Satu saja jangan menyelisih. Apalagi sudah jelas-jelas ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah. Paham ya? Dia malah mencari pilihan yang lain. Pilihan yang lain yang sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Jangan. Pilihlah yang